pemirsa, ketemu lagi dengan saya Nancy Dea Unika. Kali ini saya sudah berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, kali ini saya sudah berada di Desa Toyomarto dan salah satu potensi yang terdapat di Desa Toyomarto ini adalah salah satunya produksi sandal. Nah, di sini saya mau mengajak kalian semuanya untuk terus mengikuti saya dalam acara Sambang Desa dari Desa untuk Indonesia. Pemirsa, Desa Toyomarto terbentuk dari bersatunya 3 desa pada masa penjajahan Belanda, yaitu Desa Ngujung, Desa Bodean, dan Desa Sumber Awan. Ketiga desa tersebut dijadikan satu desa yang bernama Toyomarto, yang diambil dari kata toyo dan marto dalam bahasa Jawa. Toyo yang mempunyai arti air dan marto atau amarta diartikan sebagai kehidupan. Jadi Toyomarto mempunyai arti air kehidupan. Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, secara geografis terletak di bagian barat wilayah Kecamatan Singosari. Secara topografi, Desa Toyomarto termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian 622 meter dari permukaan laut. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Randuagung dan Desa Bedali, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Candirenggo. Di sebelah selatan ialah Desa Gunung Rejo. Pemirsa, ketika saya sambang di desa ini, banyak saya temukan tumpukan lembaran spons. Ternyata di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sangat terkenal dengan desa yang menggeluti usaha kerajinan sandal. Saya pun penasaran dan mencoba untuk mengetahui lebih dalam mengenai kerajinan sandal spons ini. Baik pemirsa, masih di Desa Toyomarto. Kali ini saya sudah berada di salah satu usaha sandal spons. Karena sebelumnya saya sudah berada di Sandal Klopen dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Cipto. Bapak Suprayitno. Sama Ibu. Ya, di sini ada Bapak Cipto, Bapak Suprayitno dan Ibu Jumaiyah. Dan saya mau bertanya-tanya tentang sedikit, Pak. Ini usahanya mulai dari tahun berapa? Tahun 2005. Tahun 2005. Kalau untuk spon. Kalau Klopen itu mulai tahun 82 masih jangan. Oh, sebelumnya sudah pernah mendirikan usaha sandal Klopen ya, Pak? Iya, Klopen kirimnya ke Bali. Oh, kirim ke Bali. Mengapa Bapak kok langsung beralih ke sandal spons ini? Saya enggak suka ke Bali, wis. Oh. Udah terlalu capek. Udah terlalu capek. Iya, sebenarnya enak di sana, hubungannya kan sama orang Brasil, orang Jepang itu. Udah diekspos ke luar negeri gitu ya, Pak? Terus adik saya itu yang Darto itu sekarang yang lanjut ke Untuk proses pembuatannya Pak bisa diceritakan sedikit? Yang mana? Spon? Ini spons, iya. Ya, bisa. Ya, jadi spon yang lembaran itu, kepelekan itu nanti kan diseset 10 milian. Nah, sesuai kebutuhan, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 12. Kalau untuk strip-strip ini butuh yang 3 mili. Oh, 3 mili. Ya, untuk buatan stripnya ini. Biar kelihatannya manis gitu. Untuk karyawannya Pak sekitar berapa di sini? Sekitar 12 semuanya. 12. Ya, yang di sini. Mulai dari pengukuran, pengepresan gitu ya Pak ya? Iya, sampai yang finishing yang di depan sana ada 2, berarti hampir 14. 14-an. Baik Pak, ini
bagaimana awal mulanya kok bisa memilih produksi sandal itu? Ya itu masalah keuangan di sana. Begitu setelah ada keuangannya kan ribet. Ada yang tak tagih itu malah saya diajak. Makanya saya akhirnya memutuskan kerja ke sandal. Nah, sandal dulu saya kan bagian pemasaran punya. Terus saya bikin ini merek sendiri ini. Di daerah sini kan kebanyakan mayoritas Pak produksi sendal, entah itu sendal cotton, entah sandal sport. Lah itu Bapak bagaimana cara mengatasi persaingan-persaingan di daerah sini? Itu saya harus cari bahan yang bagus, terus motifnya nggak sama. Jadi bahannya ini dari Jakarta, seponnya super semua gitu loh. Kalau yang umumnya itu sepon jumbo, di toko sini banyak itu. Berarti Bapak mencari keunikan tersendiri ya, Ya untuk usaha? biar nggak sama. Gitu. Jangan teman-teman walaupun satu glosir, tapi punya saya kan nggak sama. Gitu. Potongannya punya saya kan ramping gini. Biasanya kan atas bawahnya itu sama, jadi kelihatannya itu nggak bagus. Baik Bapak, untuk harapan kedepannya usaha spons ini gimana menurut Bapak? Ya kepingin sih lebih besar lagi gitu. Ingin pasarannya meluas. Baik pemirsa, kali ini saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan salah satu pemilik dari sendal spons ini. Semoga desa-desa lainnya juga terinspirasi atas keunikan dan kreativitas dari usaha tersebut ini. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Nancy Dea Unika. Kali ini saya sudah berada di Desa Toyo Marto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, kali ini saya sudah berada di Desa Toyo Marto dan salah satu potensi yang terdapat di Desa Toyo Marto ini adalah salah satunya produksi sandal. Nah, di sini saya mau mengajak kalian semuanya untuk terus mengikuti saya dalam acara Sambang Desa dari Desa untuk Indonesia. Pemirsa, Desa Toyo Marto terbentuk dari bersatunya 3 desa pada masa penjajahan Belanda, yaitu Desa Ngujung, Desa Bodean, dan Desa Sumber Awan. Ketiga desa tersebut dijadikan satu desa yang bernama Toyo Marto, yang diambil dari kata Toyo dan Marto dalam bahasa Jawa,
toyo yang mempunyai arti air dan marto atau amarta diartikan sebagai kehidupan. Jadi Toyo Marto mempunyai arti air kehidupan. Desa Toyo Marto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, secara geografis terletak di bagian barat wilayah Kecamatan Singosari. Secara topografi, Desa Toyo Marto termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian 622 meter dari permukaan laut. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Randuagung dan Desa Bedali. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Candirenggo. Di sebelah selatan ialah Desa Gunung Rejo. Pemirsa, ketika saya sambang di desa ini, banyak saya temukan tumpukan lembaran spons. Ternyata di Desa Toyo Marto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sangat terkenal dengan desa yang menggeluti usaha kerajinan sandal. Saya pun penasaran dan mencoba untuk mengetahui lebih dalam mengenai kerajinan sandal spons ini. Baik pemirsa, masih di Desa Toyo Marto. Kali ini saya sudah berada di salah satu usaha sandal spons. Karena sebelumnya saya sudah berada di Sandal Klopen dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Cipto. Bapak Suprayitno. sama Ibu. Ya, di sini ada Bapak Cipto, Bapak Suprayitno dan Ibu Jumaiyah. Dan saya mau bertanya-tanya tentang sedikit, Pak. Ini usahanya mulai dari tahun berapa? Tahun 2005. Tahun 2005. Kalau untuk spon. Kalau Klompen itu mulai tahun 82 masih bujangan. Oh, sebelumnya sudah pernah mendirikan usaha sandal Klopen ya, Pak? Iya, Klompen kirimnya ke Bali. Oh, kirim ke Bali. Mengapa Bapak kok langsung beralih ke sandal spons Karena ini? saya enggak suka ke Bali, wis. Oh. Sudah terlalu capek. Udah terlalu capek. Ya, sebenarnya enak di sana, hubungannya kan sama orang Brasil, orang Jepang itu. Udah diekspos ke luar negeri gitu Iya. ya, Pak? Oh. Terus adik saya itu yang Darto itu sekarang yang lanjut ke Untuk proses pembuatannya Pak bisa diceritakan sedikit? yang mana? Spon? Ini spons, iya. Ya, bisa. Ya, jadi spon yang lembaran itu, kepelekan itu nanti kan diseset 10 milian. Nah, sesuai kebutuhan, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 12. Kalau untuk strip-strip ini butuh yang 3 mili. Oh, 3 mili. Ya, untuk buatan stripnya ini biar kelihatannya manis gitu. Untuk karyawannya Pak sekitar berapa di sini? Sekitar 12 semuanya. 12. Ya, yang di sini. Mulai dari pengukuran, Iya. pengepresan gitu ya Pak ya? Iya, sampai yang finishing yang di depan sana ada 2, berarti hampir 14-an. Baik Pak, ini bagaimana awal mulanya kok bisa memilih produksi sandal itu? Ya, itu masalah keuangan di sana. Begitu setelah ada keuangannya kan ribet. Ada yang tak tagih itu malah saya diajak. Makanya saya akhirnya memutuskan kerja ke sandal. Nah, sandal dulu saya kan bagian pemasaran punya. Terus saya bikin ini merek sendiri ini. Di daerah sini kan kebanyakan mayoritas Pak produksi sendal, entah itu sendal Klopen, entah sandal sport. Lah itu Bapak bagaimana cara mengatasi persaingan-persaingan di daerah sini? Itu saya harus cari bahan yang bagus. Terus motifnya nggak sama. Jadi bahannya ini dari Jakarta, sponnya super semua gitu loh. Kalau yang umumnya itu spon jumbo.
di toko sini banyak itu. Berarti Bapak mencari keunikan tersendiri ya, Ya, untuk usaha? biar nggak sama Gitu. dengan teman-teman, walaupun satu grosir, tapi punya saya kan nggak sama. Gitu. Potongannya punya saya kan ramping gini. Biasanya kan atas bawahnya itu sama, jadi kelihatannya itu nggak bagus. Baik Bapak, untuk harapan kedepannya usaha spons ini gimana menurut Bapak? Ya, kepingin sih lebih besar lagi gitu. Ingin pasarannya meluas. Baik pemirsa, kali ini saya sudah berbincang-bincang sedikit dengan salah satu pemilik dari sendal spons ini. Semoga desa-desa lainnya juga terinspirasi atas keunikan dan kreativitas dari usaha tersebut ini. Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan berbagai potensi daerah yang bernilai ekonomis. Dari semua kegiatan ekonomi masyarakatnya yang telah berjalan lama, tersimpan nilai lebih yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian dan juga melestarikan budaya yang ada. Mulai dari kegiatan produksi sandal dari spons dan kayu, hingga warisan budaya sejarah berupa candi yang masuk di dalam area Desa Toyomarto. Usaha yang ada di Desa Toyomarto. Salah satunya ini adalah usaha dari sandal klopen, dan di sini saya sudah langsung bersama pemilik usahanya, yaitu bersama Bapak Darto. Bapak Darto. Ya, betul. Di sini saya mau bertanya-tanya. Ya, silakan Mbak. Ini awal berdirinya usaha ini mulai sejak kapan Pak kira-kira? Saya mulai usaha tahun 1997. 1997? Iya, betul. Oh, berarti sekitar 20 tahun lebih ya Pak? Iya. Oh, ya. Ini boleh diceritakan sedikit proses pembuatannya seperti gimana? Oh, gitu ya. Proses pembuatan sandal klopen ini panjang sekali Mbak. Nggak bisa satu orang mengerjakan mulai awal sampai jadi gitu. Nggak bisa. Jadi kita padat karya. Jadi yang pertama bagian belah kayu, cuman itu aja, terus pindah lagi ke bagian bentuk, pindah lagi ke bagian finishing dan seterusnya gitu Mbak. Oh, bagian ukur dulu, ya, terus dipotong-potong gitu ya? Iya, jadi nggak bisa dikerjakan oleh satu orang mulai awal sampai jadi. Oh, terus ini kalau sponsnya ini buat bagian? Oh, ini buat untuk lapisan cup ini Mbak. Oh, untuk lapisan di sela-sela sandalnya itu ya? Iya, betul. Oh, gitu. Ini mulai misalnya diimpor atau diproduksi, dikirimkan kemana kalau sudah jadi? Oh, untuk pengiriman barangnya kita yang paling banyak ke wilayah Bali Mbak. Oh, di wilayah Bali? Iya, betul sekali. Ada juga di kota-kota lain di masih se-Indonesia aja. Biasanya sehari dapat produksi berapa Pak? Kalau sehari kita produksi antara 100 sampai 150. Baik Pak, ini kenapa kok lebih tertarik dalam usaha sendal ini? Gimana ceritanya? Soalnya gini, bidang ini saya geluti sudah sejak saya SD sudah menggeluti usaha ini. Maksudnya saya awal belajar bekerja ya di sandal klopen ini. Jadi sampai sekarang saya masih saya pertahankan. Apalagi pula ini kan
juga warisan dari nenek moyang kita yang apa itu merupakan ikon yang ada di desa kami. Dari nenek moyang kita dulu sudah ada gitu loh. Jadi sayang sekali kalau nggak ada yang meneruskan gitu, Pak. Baik Pak, di sini mungkin mayoritas dari Desa Toyomarto ini kebanyakan udah punya usaha sendal ini ya. Jadi gimana sih Bapak untuk memasarkan ini bisa dari pesaing-pesaing yang ada di desa ini juga? Nah, untuk masalah kita untuk mempertahankan gimana kita agar lancar, agar kontinu untuk produksi, maka dari itu kami selalu berinovasi, Mbak. Seperti kayaknya ada batik saya kombinasi, ada apa itu, ada sulam kita kombinasi, ada bordir kita kombinasi, terus berbagai macam dari ada apa masukan dari teman-teman itu kan saya punya banyak teman, ada asosiasi, beberapa asosiasi yang saya ikuti. Di sana ada teman-teman itu yang itu, Mbak, yang produksi macam-macam. Jadi tak ambil, tak saya aplikasi dengan sandal klompen saya gitu. Jadi nggak mudah itu. Jadi yang satunya nggak musim muncul lagi, satunya nggak musim muncul lagi gitu. Baik pemirsa, yang tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Darto selaku pemilik usaha dari sendal klompen ini. Dan Bapak Darto sudah menceritakan tentang seputar proses pembuatan dari sendal tersebut. Dan di sini juga Bapak Darto sudah mempublikasikan atau mengimportkan sendal ini ke berbagai daerah, khususnya di Jawa Timur dari pusat oleh-oleh hingga toko-toko lainnya. Nah, di sini sendal klompen ini sudah kisaran dari harga 30.000 hingga 180.000. Begitu Bapak ya? Ya, betul. Pemirsa, semoga kreativitas dan inovasi dari usaha sandal klompen ini mampu menginspirasi banyak-banyak desa yang ada di Indonesia dan sekaligus untuk mempertahankan daya saing dari berbagai daerah. Sudah Pak, kita lanjutkan untuk melanjutkan. Oke, ayo kita lanjutkan, dibantu Mbak ya. Oh iya, mari. Oke. Pemirsa, selain sandal spons, saya menemukan kembali pengrajin sandal kayu atau biasa disebut klompen. Salah satu pengrajin klompen yang merupakan home industri di desa ini terdapat di Dusun Ngujung. Pemirsa, kerajinan klompen yang ada ini telah diwarisi secara turun-temurun, sedangkan pembuatan sandal spons muncul pada tahun 1992. Pemirsa, saya kembali melanjutkan perjalanan di desa ini. Desa yang penuh dengan semangat usaha mandiri, menambah semangat saya untuk kembali menemukan apalagi potensi yang ada di desa ini. Pemirsa, ternyata di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari ini saya temukan usaha pembuatan alat musik angklung yang dibuat oleh pemuda desa. Baik pemirsa, ini kali ini saya sudah berada di salah satu produksi pembuatan angklung oleh Mas siapa ini Mas namanya? Aris. Mas Aris. Nah, ini Mas Aris bersama dengan teman-temannya. Udah berapa tahun Mas? 3 tahun, kurang lebih 3 tahunan lah. Oh, udah lebih 3 tahunan. Nah, ini biasanya ini membuat sendiri pesanan atau memang dibuat sendiri? Ya, pesanan juga ada, buat sendiri ada. Tapi yang utama lebih banyak pesanan. Oh, pesanannya dari mana aja Mas? Kira-kira? Dari Gresik ada, Jawa Tengah ada, Lumajang. Oh, ini dibanderol kisaran harga berapa ini? 1.400.000 per setnya. Per setnya isi? 18 nada. Isi 18 nada. Baik, ini kesulitannya Mas bikin produksi kayak gini itu apa sih? Gimana ya? Ya nggak ada kesulitan. Emang udah basicnya gitu ya? Iya, hobi lah. Oh, hobinya. Hobi musik.
Ya Mas, ini kan Mas masih tergolong sangat muda ya, Iya. bersama teman-temannya. Kok bisa sih bikin sebuah hasil karya seperti ini? Ya ini aku sendiri ya, hobi Mbak ya. Ini ya lihat-lihat di YouTube kok kayak enak gitu. Terus nyoba bikin sama teman-teman, ternyata enak. Jadi sampai sekarang lah. Dari 3 tahun yang lalu itu ya Mas ya, sampai sekarang. Masnya suka musik gitu Mas? Suka. Berarti ini juga Mas sering mainin? Iya kayak main. gitu? Oh, di mana Mas kalau main? Di acara kayak pernikahan ada, terus wisata-wisata ada, terus kayak penggalangan dana buat yang membutuhkan. Oh, apa kalau main gini cuma angklung aja gini? Bukan, ya lengkap, ada kayak bass dicampur dengan musik modern. Untuk bambunya ini bahannya dapat di mana? Bambu hitam kalau di sini kebanyakan udah sulit cari bambu hitamnya, jadi pesennya dari Bandung, langsung dari dari Bandung. Bandung, iya. Kirim ke Jawa sini? Barat ya, kirim ke sini. Untuk harapan ke depannya Mas, untuk bikinan kayak gini itu apa? Harapan ke depannya ya semoga aja ini untuk meningkatkan musik tradisionalnya biar nggak lupa lah sama yang zaman dulu. Baik pemirsa, nah saya sudah bertanya-tanya ke Mas Aris ya, Mas Aris Iya. selaku yang memproduksi musik tradisional ini, dan untuk kedepannya semoga para generasi muda bisa mencontoh Mas Aris untuk membangun kreativitas tradisional yang ada di Indonesia. Ya Mas Aris, saya boleh Iya. lihat-lihat yang lainnya? Iya boleh. Pemirsa, sebanyak 1.002 orang penduduk Desa Toyomarto memiliki mata pencaharian sebagai petani dan 827 orang sebagai pengrajin industri rumah tangga. Desa Toyomarto memiliki tingkat pembangunan atau perkembangan desa swakarya, di mana Desa Toyomarto memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga produksinya tidak hanya dipasarkan dalam desa saja, namun sudah dipasarkan keluar desa juga, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Toyomarto. Baik pemirsa, segini dulu perjalanan kita di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di sini saya banyak belajar dari berbagai potensi-potensi yang ada, mulai dari sandal klopen, sandal spons, hingga musik tradisional dari angklung. Di sini saya mendapatkan pembelajaran terutama bagi generasi muda untuk terus mengangkat kreativitas musik tradisional yang ada di Indonesia. Dan semoga desa-desa yang ada di Indonesia terinspirasi yang ada di potensi Desa Toyomarto ini. Sekian dari saya, Nancy Dea Unika, pamit undur diri dari Desa untuk Indonesia.